Penatua Sai, apakah menurutmu ini pantas? Li Yun bertanya dengan khawatir. Matt, yang berada di sampingnya, meninju bahu Li Yun, dan suara benturan logam menyebar. Apa yang tidak pantas? Ini disebut balas dendam. Pernahkah Anda mendengar tentang Stevenson? Anak ini benar-benar memiliki hati. Saat semua orang berbicara, mereka melihat bahwa Lin Bai telah mengeluarkan beberapa ramuan yang dibuat khusus dari cincin penyimpanan untuk menghilangkan jejak terakhir di tanah. Fatih tidak bisa mencium bau darah lagi, jadi Krisan tiba-tiba mengencang, dan dia tanpa sadar menjaga jarak dari Lin Bai. Kamu beracun. Lin Bai Tian tersenyum, melihat penampilan konyol Bai Tian, di mana ada ancaman. Kamu beracun, aku bersih. Pria gemuk itu berkeringat deras. Ketika mereka berdua menonton lagi, Sai Lao sudah menyembunyikan sosoknya dengan sekelompok orang dan mengikuti secara diam-diam sepanjang jalan. Tunggu aku. Fatih bergegas mengejar, dan Lin Bai menghilang tanpa jejak. Ini bukan untuk menyalahkan mereka karena menonton kesenangan sejak berdirinya Kuil Lord of Light. Bahkan kelompok orang percaya pertama yang bergabung dengan Kuil Lord of Light, tidak banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka di tempat-tempat ini. Bagaimanapun, situasi kuil penguasa cahaya tidak terlalu baik. Meskipun Qin Yichen tidak mengatakannya, orang-orang percaya ini tahu di dalam hati mereka. Jika tidak, itu tidak akan membuat Mahkamah Agung keliru berpikir bahwa itu telah memasuki bagian dalam kuil penguasa cahaya, dan bahkan adegan aneh dari hantu batin ganda yang menyertai hantu batin dalam akting. Semua orang tahu situasi kuil Tuan Cahaya, dan juga tahu bahwa Tuan Cahaya sangat malu berkali-kali. Jadi mereka semua perhatian, masing-masing melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan bekerja keras untuk menjadi bagian dari kuil penguasa cahaya. Zhao Wuling juga menjadi presiden di depan semua orang. Tidak hanya Lin Bai dan yang lainnya yang ingin menyaksikan keseruannya. Selain orang percaya yang sudah mundur, ada juga banyak orang percaya yang selalu memperhatikan situasi di sini. Bahkan di beberapa tempat yang jauh, tirai tipis telah dipasang secara terang-terangan, dan di atas tirai tipis adalah pemandangan di halaman. Meskipun Sai Lao sudah tua, dia masih ahli makan melon. Sekarang setiap gerakan Zhao Wuling berada di bawah pengawasan orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya. Zhao Wuling, yang tidak menyadari semua ini, datang jauh-jauh ke pintu kamar 3 anggota keluarga Yimili. Setelah memilah-milah pakaiannya, dia mengetuk pintu 3 kali, lalu berdiri di dekat pintu dan menunggu dengan tenang. Matt, yang berada di samping, menyaksikan adegan ini, dan tanpa sadar merangkul orang itu dan mencoba sedikit lebih keras. Nima, ketika bocah bau ini mengetuk pintuku, dia tidak pernah sopan lagi. Apa? Ketuk pintu untukmu? Aku selalu mendobrak pintu secara langsung. Itu, Matt, kau binatang pinus. Aku akan dicekik sampai mati olehmu. Matt menunduk dan meliriknya. Pria gemuk itu tidak tahan lagi, jadi dia dengan cepat melepaskan lengannya dan tampak menyesal. Tidak, anak ini sangat menjengkelkan. Maafkan aku. Mencicit. Pintu terbuka, dan Emily menundukkan kepalanya dan berkata tanpa melihat ke atas. Tuan Zhao Wuling. Emily menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, dan Zhao Wuling menggaruk kepalanya dengan bodoh. Tidak tahu harus berkata apa. Adegan seperti itu membuat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya meledak. Sialan, lihat ke atas. Siapa yang memadatkan tirai tipis ini? Cepat dan putar sudutnya. Mari kita lihat kecantikan seperti apa yang bisa membuat Tuan Zhao Wuling terpesona. Balikkan kentutnya. Ini tirai tipis yang dipadatkan oleh Tuan Sai. Bisakah kamu mencoba memindahkannya? Sekelompok orang sedang menonton drama di sini. Tepat ketika keheningan Zhao Wuling dan Yimili berangsur-angsur menjadi sedikit memalukan, sebuah suara datang dari pintu. Itu adalah dermawan yang ada di sini. Itina dengan cepat menyiapkan anggur yang enak. Mili dengan cepat mengundang dermawan itu masuk, dan berdiri di pintu dan menanyakan sesuatu. Mendengar ini, Yimili baru saja bangun dan buru-buru mengajak Zhao Wuling masuk ke halaman. Zhao Wuling meletakkan cincin penyimpanan di tangannya di atas meja dan berkata kepada pengemudi. Ini sedikit pemikiran. Meletakkan benda ini, Zhao Wuling mengeluarkan cincin penyimpanan lagi. Ini adalah hadiah kecil yang aku siapkan. Kamu bisa menerimanya untuk saat ini. Zhao Wuling juga dianggap berpengalaman, jadi jangan katakan apa-apa, taruh saja di ring penyimpanan. Dengan cara ini, bahkan jika pihak lain khawatir tentang wajah Zhao Wuling, dia harus menerima hal ini. Adapun apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang akan tahu. Ini tidak terlihat, dan itu mempertahankan wajah mereka. Zhao Wuling melakukan pekerjaan dengan baik dalam detail ini. Hanya saja di lingkungan seperti itu, Zhao Wuling benar-benar tidak mudah untuk berbicara. Itina keluar setelah beres-beres, tapi hari ini wajahnya jelas tidak sejelek kemarin, dan dia terlihat jauh lebih normal. Tidak tertekan seperti kemarin. Zhao Wuling tahu bahwa setidaknya setengah dari itu karena kredit pengemudi melihat mereka aman. Zhao Wuling menghela nafas lega. Itina mendatangi Zhao Wuling dan memberi hormat sebelum mengatakan itu. Dewasa, kita benar-benar tidak punya apa-apa,
kenapa kita tidak makan saja di sini? Zhao Wuling tertawa dan mengangguk lagi dan lagi. Oke, sebenarnya aku sudah lama ingin makan, tapi sayangnya aku tidak punya waktu dan kesempatan. Karena aku memiliki kesempatan ini hari ini, tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, Zhao Wuling tidak benar-benar memberi mereka banyak materi, hanya saja mereka dapat memiliki beberapa sumber daya yang tersedia ketika mereka miskin dan miskin. Apakah itu sumber daya untuk latihan atau sumber daya untuk hidup? Karena dia tahu bahwa saat ini, yang paling penting untuk diberikan kepada mereka adalah dukungan spiritual. Perasaan dibutuhkan itu. Itina dengan senang hati pergi ke dapur belakang untuk menyiapkan makanan. Ketika dia mengetahui bahwa dia masih bisa berguna, dan ketika dia dibutuhkan, Itina sangat gembira. Bahkan jika masalah ini berdampak kecil pada praktisi. Makanan, praktisi tidak lagi membutuhkannya, dan sekarang hanya iseng oleh Zhao Wuling. Kusir dan Itina pergi ke dapur belakang untuk melakukan beberapa pekerjaan. Khusus meninggalkan waktu sendirian untuk Emily dan Zhao Wuling. Di bawah sinar matahari yang cerah ini, Yimili berdiri di tepi meja batu. Matanya diam-diam mengawasi setiap gerakan Zhao Wuling dari waktu ke waktu. Zhao Wuling memegang teh hangat dan memandangi pepohonan yang rimbun di halaman pada saat itu. Pohon ini sangat indah. Pada saat ini, Zhao Wuling jelas tidak dapat menemukan topiknya, dan hanya dapat menemukan kata untuk menutupi emosinya yang memalukan saat ini. Tapi Emily tidak menjawab lagi, hanya menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara seperti nyamuk. Ya. Setelah kata ini, keduanya terdiam lagi. Dalam adegan seperti itu, yang lain di kuil penguasa cahaya sangat cemas sehingga mereka tidak sabar untuk segera muncul di samping Zhao Wuling dan memberinya nasihat.